berita acara sumpahnya Bang Firdaus Wibowo yang dibekukan oleh pihak Pengadilan Tinggi Banten. Ini kan kita sudah analisa secara hukum cacat karena tidak punya fondasi legal yang kemudian bisa dipakai untuk pembekuan. Sementara posisi pembekuan sendiri, status pembekuan adalah posisi sanksi. Begitu. Jadi kita beranggapan bahwasanya pembekuan ini adalah sanksi yang diberikan oleh negara kepada Bang Firdaus ini kan, dan juga Bang Resman Nasution. Tapi ini sebenarnya dasar hukumnya nggak dapat. Kenapa? Karena Bang Firdaus dalam jabatan sebagai advokat dan sedang bertindak sebagai advokat bersidang, dia harus berada di wilayah undang-undang advokat, begitu. Jadi kalau sifatnya kode etik segala macam kan harusnya ada. Tapi ini tanpa adanya sidang kode etik, dewan sidang kode etik, beliau langsung dibekukan berita acara sumpahnya, sehingga ini kemudian menjadi suatu kecacatan. Kalau kita pakai mekanisme undang-undang advokat ini cacat. Nah, yang kita kemudian mengajukan terhadap hal-hal ini, kita ajukan uji material di wilayah Mahkamah Konstitusi, di mana yang kita uji adalah undang-undang advokat bertentangan enggak dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu kan kuncinya. Termasuk juga penyimpangan yang dilakukan itu di Undang-Undang advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, dan kita menemukan memang ada beberapa pertentangan dan kecacatan hukum. Jadi kita ajukan permohonan uji material di pasal 7 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, disandingkan pertentangannya dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi itu yang kita ajukan. Nah, yang dimaksud cacat tersebut apa Bang? Mungkin Bang poin-poinnya Bang. Begini, cacat ini diantaranya ya, cacat ini adalah seharusnya untuk Bang Firdaus Wibowo ketika dia dibekukan itu harus melewati mekanisme sidang Dewan Kode Etik advokat, lembaga advokat kan. Tapi itu tidak ada. Jadi ada satu pasal yang dilanggar, harusnya ada sidang, tidak ada sidang. Begitu, main putus saja, tidak ada proses tanya jawab, dasar-dasar atau motif-motif dari perilaku yang dilakukan di persidangan, tapi langsung diputus bersalah saja, begitu kan. Ini bukan putus bersalah, tapi langsung dibekukan berita acara sumpahnya. Ini sama dengan sanksi, dianggap bersalah dan dia diberikan sanksi. Tapi mekanismenya tidak prosedur. Karena mekanismenya harusnya kan lewat sidang etik, tapi tanpa sidang etik diputus saja sebagai sesuatu yang kemudian bersalah dan melanggar undang-undang kuat dan dibekukan, begitu. Jadi ini yang kita ujikan material karena ini kan terkait dengan hak hidup, hak profesi dari seorang Bapak Firdaus Wibowo yang kemudian dilanggar oleh negara. Jadi itu tadi. Kemudian timbul kerugian. Apa itu kerugian? Sehingga beliau tidak bisa berprofesi sebagai pengacara, mencari pekerjaan sebagai pengacara, dan ini merugikan secara material maupun formil. Tapi sampai sekarang Bang Firdaus sendiri masih belum bisa melakukan sidang tersebut ya Bang? Ini kan berdasarkan kepatuhan kita terhadap hukum yang diputus. Tentunya kita, Bang Firdaus tentu tidak semena-mena langsung ikut sidang atau apa juga. Kan ini harus diuji dulu kan, begitu kan. Inilah karena kecacatan ada kerugian buat seorang Firdaus. Udah ada respon terkait Abang ngajuin itu ke kita baru ajukan tadi beberapa jam yang lalu ke Mahkamah Konstitusi, dan kemudian sudah diterima, sudah ada daftarnya, registernya sudah dapat, kemudian tinggal kita tindak lanjuti dengan acara-acara persidangan dan uji-uji persidangan. Itu kapan berlangsungnya? Ini nanti tinggal Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan jadwalnya. Kita menunggu dari ekot yang ada nanti. Bang, tapi kalau untuk organisasi Abang sendiri gimana? Sendiri gimana? Siapa ya? Maksudnya ke gue nih, ke gue. Pembasmi. Oh ya, pembasmi. Jadi begini, saya ceritakan dulu ya. Saya waktu mendampingi saudara Rasman Arif Nasution tanggal 6 Februari tahun 2025 itu dalam kondisi memegang kuasa. Ya, dan saya duduk di meja dengan tertib. Lalu terjadilah diskusi yang tidak baik antara Rasman dan Hotman. Masuklah orang yang pakai baju batik, 2 orang mencekik klien saya, Rasman Arif Nasution. Lalu masuk lagi disusul oleh jaksa yang jumlahnya 8 orang atau 7 orang itu, mendorong Rasman tanpa izin pada kami sebagai kuasa hukum. Lalu secara spontan saya sedang baca WA begini, karena selesai sidang kan
di skor sidang dicolek oleh Ibu Elida Nati. Firdaus, itu Rasman sedang dikeroyok. Saya kaget kan, sambil megang handphone langsung secara spontan saya naik meja. Ya. Lalu tanggal 6 Februari itu di hari Kamis. Tanggal 9 Februarinya di hari Minggu, Saudari Siti Jamilah Lubis ya, yang mengaku sebagai Ketua Umum Organisasi Kongres Advokat Indonesia, memecat saya dengan dasar katanya permintaan dari seluruh ketua DPD KAI di seluruh Indonesia. Bayangkan, bukan dasarnya sidang etik, tapi dasarnya permintaan dari ketua DPD seluruh KAI di seluruh Indonesia. Kan gila. Hah? Bukan dasarnya Undang-Undang 18, tapi dasarnya dari permohonan seluruh anggota DPD KAI. Oke, kalau memang permohonan dari DPD KAI tanggal 9 itu kan hari Minggu. Harusnya kan mempunyai sahwat dong KAI ini yang dipimpin oleh Siti Jamilah Lubis ya, mempunyai sahwat dan tindakan profesional untuk menerapkan hukum yang akan diterapkan kepada advokat anggotanya kan gitu. Tetapi ini mereka semena-mena tanggal 6 saya naik meja, tanggal 9 mereka memecat saya dengan secara lisan diumumkan di dalam media karena permintaan seluruh anggota KAI katanya, yang diwakili oleh Ketua DPD seluruh Indonesia yang saat itu sedang ada acara kongres di Bandung. Lalu dari hasil visual lisan tersebut dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung untuk mengintervensi Ketua Pengadilan Tinggi Banten agar mengeluarkan surat penetapan pembekuan saya ya di tanggal 11. Bayangkan, penetapan pembekuan saya di tanggal 11, tanggal 10-nya sudah diumumkan. Suratnya belum keluar, tanggal 10 sudah diumumkan saya dibekukan dan dilarang sidang di seluruh pengadilan yang ada di seluruh Indonesia. Dan surat pemecatan saya dan pembekuan saya tidak pernah diberikan sampai sekarang oleh KAI dan Mahkamah Agung. Ya. Akhirnya tanggal 13 Februari, setelah tanggal 11 saya dibekukan, tanggal 13 Februari Dijen AHU mengangkat saya sebagai Ketua Umum Organisasi Advokat Perbasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Mereka Indonesia. Bedanya di dalam seminggu itu ada 3 peristiwa penting. Bayangkan, dalam seminggu loh. Dalam seminggu pemecatan oleh KAI, pembekuan oleh Mahkamah Agung, pengangkatan saya sebagai advokat oleh Dijen AHU sebagai Ketua Umum Advokat. Bayangkan. Ya. Karena Dijen AHU masih waras. Mereka menganggap pembekuannya yang nggak sah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Makanya karena Dijen AHU masih waras, Menteri Hukum masih waras, makanya diangkat saya sebagai Ketua Umum Advokat. Jadi pemecatan saya itu nggak sah karena tidak melalui proses sidang etik sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam pasal 7, pasal 8 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Jadi setiap yang tidak sah akan menjadi cacat formil di dalam penerapannya. Dan yang lebih tragis lagi, setelah saya cek di Dijen AHU, ternyata Saudari Siti Jamilah Lubis tidak terdaftar sebagai Ketua Umum KAI, Kongres Advokat Indonesia. Yang terdaftar masih almarhum Indra Sanun Lubis. Kan ini menjadi hal yang luar biasa ya dalam penerapan hukum ya, khususnya di dalam proses penegakan hukum advokat ya yang berkaitan dengan kode etik. Jadi ini hal yang luar biasa dalam pembekuan saya, sehingga banyak kawan-kawan saya profesor, doktor yang menyarankan saya untuk langsung bersidang. Karena tidak ada nomenklatur di dalam surat penetapan saya. Setelah saya ketahui 7 bulan ini ya, setelah 7 bulan pembekuan saya baca, saya dapat juga dari orang lain pembekuan itu. Saya baca ternyata tidak ada pelarangan saya untuk sidang. Gitu, tidak ada sama sekali pelarangan di dalam surat penetapan itu bahwa Firdaus tidak boleh sidang. Jadi ini akal-akalan Profesor Sunarto selaku ketua Mahkamah Agung. Ya, ini akal-akalan beliau aja yang menginstruksikan humasnya untuk mengintervensi pengadilan di seluruh Indonesia agar tidak menerima saya sebagai advokat yang bersidang. Nah, ini luar biasa, kejahatan luar biasa, dan kerugian material saya akibat tindakan Mahkamah Agung ini hampir sekian miliar ya, karena pemasukan aktif saya setiap bulan ya, income saya aktif setiap bulan itu 320 juta habis karena kontraknya diputus oleh beberapa perusahaan. Nah ini Sunarto malu nggak dia? Dia harus bayar nih Sunarto nih. Nah, coba 320 juta dikali 8 bulan. Kalau Sunarto punya duit bayar dong. Kalau dia nggak punya duit ya udah gue ikhlasin, gue buat nyumbang. Ya buat nyumbang, saya nyumbangkan penghasilan saya sebulan 320 juta kalau Pak Sunarto nggak mau bayar kerugian saya selama dia melakukan tindakan yang lucu, tindakan arogansi dalam penerapan hukum. Ya, untuk Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Agung,
Saya sumbangkan kepada Anda penghasilan saya 320 juta per bulan dikali 8 bulan. Kalau Anda tidak mampu membayar ganti rugi kepada saya, ya, saya maklumi karena Anda pegawai negeri. Bang Firdaus berarti artinya masih nggak terima ya kalau dipecat sebagai advokat karena banyak. Bukan tidak terima, tidak berkenan karena prosesnya nggak jelas. Memalukan penegakan hukum di seluruh Indonesia karena ini Sunarto ini ketua Mahkamah Agung yang mengisi rumah suci yang ada di Indonesia, rumah hukum, penegakan hukum, ya, tempat orang mencari keadilan. Tempat orang mencari keadilan diisi oleh orang bejat hukum, ngerti? Bejat hukum, ya, bukan bejat moral ya, tapi bejat hukum, gitu loh. Bagaimana mau menegakkan hukum sementara ketuanya aja bejat, gitu loh, bejat hukum, cacat hukum, gitu loh. Untuk Abang tidak sebagai apa yang ada di Bang Firdaus ini dari konteks di buku tadi ya, kan ada kode etik. Harusnya dia prosedurnya ke kode etik itu baru dibuat. Nah, banyak yang berpendapat bahwa saat dia melakukan itu juga hakim itu tidak ada di posisi di ruangan persidangan. Nah, itu gimana Bang? Jadi begini, itu kan persoalan keadaan ya. Apakah ada hakim, apakah dalam sidang, apakah sudah sidang, itu keadaan. Itu adalah aspek materinya. Tapi yang formilnya adalah prosedur pemberian sanksi ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi kita tidak membahas yang ininya, apakah di dalam sidang, apakah di luar sidang, apakah sudah selesai sidang atau masih sidang, apakah ada hakim apa tidak, itu materialnya, situasi keadaan yang terjadi, peristiwanya. Tapi proses penghukumannya di mana tidak mengikuti kaidah-kaidah aturan hukum yang berlaku, yaitu yang disebut sebagai suatu kecacatan hukum begitu. Nah, ini yang kita kejar supaya jangan sampai menimpa ke banyak orang, dan ini harus diambil lagi nih, didudukan dulu formilnya begitu. Nah, pembekuan itu sendiri sebenarnya adalah sanksi administrasi, sehingga ini sudah dalam bentuk sanksi kan, sanksi itu adalah hukuman gitu. Seharusnya dia dihukum dulu atau dipanggil kode etiknya dulu Pak? Seharusnya melalui mekanisme hukum yang berlaku, undang-undang advokat, dia dipanggil di sidang secara etik, dilihat salahnya di mana, etiknya bagaimana, salahnya bagaimana, setelah itu diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Bang Firdaus sudah mengakui emang salah kok, tapi jangan begitu caranya. Ada orang salah secara kriminal dihukum, tapi melalui proses sidang, persidangan untuk walaupun sudah terbukti faktual, tapi harus disidang dulu. Begitu, membunuh sudah pasti membunuh kelihatan, tapi kan itu bersidang baru dihukum. Begitu. Ini juga posisi ini juga kemudian yang kita kejar, karena ini sudah diberikan sanksi duluan. Gitu. Ini persoalan Bang Firdaus berbeda dengan kriminal pada umumnya. Ini keadaan khusus ya, karena ini terkait dengan etik dulu, kode etik. Gitu. Ya. Jadi intinya melihat ini ada indikasi ketidaksetujuan atau ketidakkewenangan seorang pejabat dalam perkara ini. Nah, kecacatan hukum itu kan penyebabnya bisa apa saja, bisa khilaf dalam memutus, bisa salah dalam memutus. Apa itu khilaf, apa itu salah, sudah dibahas. Ya. Terima kasih Abang.